Benar Tuhan, Engkaulah Tuhan yang menuntun langkah hidup kami. Engkau memberikan hari depan yang baik bagi kami. Dan kami percaya rancangan-Mu yang terbaik untuk kami. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami sudah menaikkan pujian penyembahan. Biarlah pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum dan berkenan di hadapan-Mu Bapa. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu. Jadikan kami tanah yang baik, tanah yang subur. Biarlah setiap taburan firman-Mu dapat mengubahkan hidup kami untuk menjadi lebih baik, dan lebih baik lagi. Untuk menjadi serupa dengan Kristus Yesus. Terima kasih Bapa. Itulah doa kami yang kami naikkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya menyanyikan di awal khotbah saya, berkali-kali Tuhan menolong saya. Bagi hidup saya, pertolongan Tuhan selalu melekat. Pagi ini mengawali khotbah saya akan menyaksikan cinta kasih Tuhan di awal-awal dalam hidup saya. Karena hidup saya hidup dalam mujizat dan kasih karunia. Banyak pertolongan Tuhan yang saya rasakan dari saat saya bertobat sampai hari ini pun saya tetap bertobat. Saya setiap hari menjalani pertobatan. Karena apa? Sebagai manusia, kita tidak terlepas dari banyak kesalahan. Kalau kita masih dikatakan manusia, kita ini tidak sempurna. Hanya Tuhan yang akan menyempurnakan kita. Kesaksian saya yang pertama dalam pertolongan Tuhan dan mujizat Tuhan. Saya akan setiap kesaksian saya sampaikan dengan singkat. Tentang meninggalnya istri saya. Waktu itu saya mengikut Tuhan Yesus 100%. Pekerjaan saya tinggalkan. Sebenarnya sebelumnya juga itu mujizat banyak terjadi. Dan saya kesaksian tidak ada kesempatan di setiap PD. Mungkin dari beberapa orang di sini atau teman-teman di sini mungkin sudah mengetahui juga. Kami memang hidup dalam pelayanan. Waktu itu malam kami melayani di salah satu PD dan tiap pagi kami selalu doa pagi. Nah, waktu pagi hari istri saya sudah terkapar. Kami bawa ke rumah sakit. 3 hari di sana istri saya meninggal. Dan saya seperti orang tidak berdaya. Tapi apa yang saya lakukan, saya hanya bisa berserah kepada Tuhan. Engkau yang punya rencana Tuhan.
Apapun yang Tuhan sudah perbuat, itu yang terbaik bagi kami. Saya tidak kenal dengan siapapun waktu itu. Tapi pihak Tiara nelpon kami. Saya tidak kenal. Telepon untuk ke sana dan diurus. Karena saya tidak memiliki apa-apa. Uang pun saya spesial pun tidak punya waktu itu. Tapi Tuhan punya rencana yang baik buat saya. Saya ke Tiara, dikirimkan mobil jenazah. Yang saya lebih bingung lagi, jenazah istri saya dibawa ke Adiasa. Bayangkan, sudah gak punya duit, dibawa lagi ke Adiasa. Saya sempat bingung, tapi saya percaya sama Tuhan. Semua terjadi atas seizin Tuhan. Akhirnya dibawalah ke Adiasa. Di Adiasa ditempatkan di tempat yang paling mewah, di ruang VIP lagi. Bayangkan, bukan tempat biasa, sudah gak punya duit, ditempatkan VIP. Bagaimana saya membayar? Dan tiap hari tamu yang datang banyak. Dan segala keperluan itu tidak tahu datangnya dari mana. Dan singkatnya sampai pemakaman selesai, saya tidak mengeluarkan sepeser pun. Padahal itu setiap tanda tangan ada tertera di situ berapa puluh juta. Dan peti mati bukan peti mati sumbangan, tapi peti mati yang sangat bagus waktu saya menandatangani. Saya tidak mengira, saya tidak menduga. Tuhan yang saya sembah menyediakan semuanya untuk istri saya dan saya. Kesaksian yang kedua, setiap hari Rabu saya selalu doa malam dengan hamba-hamba Tuhan. Mungkin salah satunya Bapak Gembala sangat kenal, yaitu Bapak Yohanes Baku. Kami berdoa bersama di sana dengan 6 hamba Tuhan, beberapa pendeta. Setelah doa, ada seorang hamba Tuhan yang mengajak untuk makan. Kita ditraktir, ya, setelah mendapat berkat. Dalam perjalanan menuju ke Kranggan, Soto Lamongan yang terkenal di Kranggan, kita melewati jalan Tembok Dukuh. Kami beriring-iringan berempat karena yang 2 sudah menyiapkan tempat di depotnya. Dalam perjalanan menuju ke Kranggan, motor saya ditabrak dari belakang sama seorang anak muda yang memakai motor Scoopy. Ada di situ hambanya Pak Baku yang menyaksikan sama Pak Adek, ya, mungkin sebagian ada yang kenal. Saya ditabrak, tapi perlindungan Tuhan. Anak yang menabrak saya itu terpelanting, motornya itu hancur yang depan, roda semua. Tapi apa yang terjadi dengan saya? Motor saya tidak tergores sedikit pun. Secara akal orang-orang yang di situ heran. Loh, motornya nggak apa-apa, tapi motornya yang nabrak hancur.
Sampai hambanya Pak Baku, kok bisa ya? Itulah Tuhan kita yang melindungi. Dan kesaksian yang berikutnya, saya hampir meninggal 2 kali kena serangan jantung. Pertama waktu masih ada istri, yang kedua waktu ibadah hari pencurahan Roh Kudus di belakang saya. Apa yang terjadi? Waktu saya kena serangan jantung, keringat mengucur seperti keran air. Saya duduk di belakang. Tapi pada saat pujian penyembahan, tenang, itu yang membuat saya seperti dipulihkan, disegarkan. Dan saat itu rasa sakit saya, jantung saya hilang seketika. Dan keringat yang mengucur bagaikan keran air itu berhenti total. Saya sangat bersyukur. Itu pertolongan yang ketiga. Sebenarnya pertolongan, tapi yang saya saksikan di sini mujizat Tuhan. Yang berikutnya, anak saya yang perempuan sakit, ya, kena sakit usus buntu. Saya tidak tahu, waktu itu saya pelayanan di makam jarak. Temannya dari kantor telepon kalau membawa anak saya di RKZ, rumah sakit RKZ. Di dalam rumah sakit itu saya tidak tahu juga, karena saya masih di pelayanan, check up semuanya, mulai ronsen semuanya. Itu sudah dinyatakan bahwa anak saya mengalami usus buntu. Dan dalam masa observasi, jadi mulai siang sampai malam hari, itu tidak boleh makan, ibaratnya puasa, karena besok siangnya itu harus operasi. Dan saya harus menyediakan uang sebesar 25 juta ataupun 50 juta. 25 sampai 50 juta. Bayangkan, di ATM saya hanya terdapat 400.000. Ibu bisa bayangkan Bapak Ibu ya. Tapi saya tidak panik. Malam hari saya berdoa dengan anak saya. Saya tidak menghiraukan pasien yang di sebelahnya, karena hanya 2 orang. Yang sebelahnya itu seperti nafasnya sudah 1-2. Tapi saya hanya fokus pada Tuhan. Dan sehari semalam sampai pagi, selesai berdoa, saya serahkan semua sama Tuhan. Hasilnya apa? Dokter spesial waktu siang datang mengunjungi anak saya. Dia memeriksa bagian perutnya, ditekan, tidak sakit, sampai sedalam-dalamnya tidak merasakan sakit. Dokter spesial ini heran, loh, disuruh cek ulang, ternyata hasilnya negatif. Semuanya hilang, tidak jadi operasi. Itulah mujizat Tuhan. Beri kemuliaan sama Tuhan. Dan setelah pulang di administrasi, saya harus membayar berapa? Selama 3 hari. Saya dikenakan biaya di situ sesuai dengan isi ATM saya. 420.000. Jadi saya hanya nambah 20.000. Itulah Tuhan kita.
Ya. 2 kali saya mau meninggal. 2 kali juga saya menghadapi masalah yang lebih besar lagi. Tuhan menguji iman saya. Tapi Tuhan punya rencana untuk saya untuk menjadi kuat dan dewasa. Dalam perjalanan kehidupan saya, anak saya yang laki-laki, bayangkan ibu ya, bapak ibu. Yang laki-laki itu datang-datang ke tempat saya, nangis, "Pak, tolong." Saya tidak tahu apa yang terjadi. Ternyata ponakan saya sudah ditahan di Polda, sudah 3 hari. Dan anak saya itu tersangkut masalah hukum. Bayangkan sebagai orang tua. Yang namanya hukum itu, apalagi satunya sudah masuk penjara. Dan anak saya ini membantu. Ya. Pertama, apa yang saya lakukan terhadap anak saya? Saya suruh minta ampun sama Tuhan. Bukan minta ampun sama saya. Dan malam hari saya berdoa dengan anak saya sampai pagi. Karena saya percaya dengan firman Tuhan, bila 2 orang bersepakat, apapun yang engkau minta, Tuhan pasti akan kabulkan. Pagi hari datang, anak saya kuatkan. Sudah, kamu sebagai laki-laki harus bisa berani menghadapi masalah yang kamu buat. Ya. Saya kuatkan, kamu bawa buktinya flash disk. Saya tunggu sampai malam. Saya juga bingung. Jadi penyidikan itu sampai jam 8 malam. Tiba-tiba anak saya muncul dengan keponakan saya. Dan mereka tertawa. Yang ponakan saya sudah dipenjara 3 hari. Dan anak laki-laki saya itu mau mengikuti karena membantu. Tapi Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, mereka semua dibebaskan. Kasusnya belum saya ceritakan, kasusnya adalah dia membuat VCD game, tapi bukan bajakan. Dia menciptakan game yang baru. Jadi secara hak cipta itu harus dilindungi hak cipta. Di situ letaknya. Jadi mereka dibebaskan dari segala tuduhan. Dan setiap masalah saya responi dengan baik. Karena apa? Ada maksud Tuhan di balik semua itu. Karena anak saya laki-laki tidak pernah ada waktu untuk Tuhan. Saya ingat kembali, itu teguran dari Tuhan. Kalau kamu harus kembali kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, dia sekarang menyediakan waktu untuk Tuhan. Walaupun kerja sampai kapanpun, dia tetap ibadah kepada Tuhan. Dan yang terakhir, hari belum pernah saya saksikan sama sekali. Juga masalah hukum. Anak kami yang perempuan yang selalu di belakang dengan saya. Tapi Tuhan, setiap saya berdoa selalu jawab pada saat itu. Tapi yang ini untuk anak saya yang perempuan kasus hukum. Saya diproses Tuhan. Benar-benar saya diproses Tuhan.
Bulan Agustus anak saya menangis, Pak tolong, karena apa? Saya diduga persekongkolan dengan orang-orang staf-staf yang lain untuk menggelapkan sejumlah uang. Bulan Agustus melalui proses di perusahaan, saya berdoa kepada Tuhan waktu itu untuk anak saya diluputkan dari segala masalah. Biasanya saya berdoa, Tuhan langsung jawab seperti kasus-kasus atau masalah yang sebelumnya. Tapi ini saya berdoa, Tuhan tidak jawab seperti lagu. Padahal berkali-kali Tuhan menolong. Tapi saya percaya, karena Tuhan berkali-kali menolong saya, pasti Tuhan akan menolong. Dan pas 3 bulan, Tuhan belum menjawab. Dari bulan Agustus, anak saya tidak menerima gaji sepeser pun. Bayangkan Bapak Ibu, kita hidup dan saya juga tidak bekerja. Tapi pemeliharaan Tuhan sampai hari ini Tuhan cukupkan. Bayangkan, tapi anak saya tetap bekerja. Anak saya bekerja di Grand Lake, daerah Wiyung. Setiap hari minta uang bensin 10.000, makan kita. Bayangkan Bapak Ibu. Tapi Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Tiap hari anak saya beri 10.000, tidak tahu berkat dari mana. Tapi sampai hari ini, Tuhan pelihara kami dengan baik. Dalam proses penyidikan di kantor polisi, saya datang ke Polrestabes. Ya, saya ikuti prosesnya. Dan waktu saya berdoa, saya diteguhkan, dikuatkan dengan firman Tuhan. Ya, waktu mulai awal saya dikuatkan dengan firman Tuhan. Ada 2 firman Tuhan yang membuat saya kuat. Dan saya hidupi, saya perkatakan firman Tuhan itu. Di dalam 2 Korintus 6 ayat 2. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Ini yang membuat saya kuat. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Itu yang saya pegang. Maksud dari firman ini, kalau kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan pasti tolong. Dan ayat yang kedua membuat saya tetap tegar menghadapi setiap situasi. Di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Inilah sebagai
janji Tuhan yang saya pegang mulai bulan Agustus sampai pada waktunya dalam saya diproses, terus berdoa tiap hari, baik pagi, siang, malam, saya terus berdoa. Dan saya perkatakan 2 firman Tuhan yang saya dapat ini setiap hari. Pada bulan yang ke-7, bulan Februari kemarin, tanggal 21, proses saya berhenti. Karena pihak Polrestabes memanggil saya dan anak saya. Ternyata Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib. Semua perkara anak saya dicabut dan anak saya bebas hari ini. Apa yang bisa saya petik dari pelajaran ini? Selama dalam proses, saya selalu mengucap syukur. Karena di balik semua masalah, pasti Tuhan punya rencana yang baik buat saya dan anak saya. Dan 7 bulan itu bayangkan, anak saya tidak gajian, saya juga tidak bekerja. Secara akal, makan saja gimana? Untuk uang bensin anak saya tetap bekerja. Tapi Tuhan sudah cukupkan. Karena saya percaya di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-10. Mari kita baca bersama-sama. Ya. 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-10. Satu Korintus 10 ayat ke-13 kalau enggak salah ya. Pencobaan-pencobaan. Nah, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Bapak Ibu, kenapa saya ceritakan kesaksian saya dan memang jarang saya bersaksi karena tidak ada kesempatan yang pertama dan saya hanya bisa menyampaikan kesaksian di dalam khotbah saya ya. Dan kenapa 7 bulan? Saya juga berpikir kenapa saya diproses Tuhan selama 7 bulan? Karena angka 7 waktu saya baca ya, angka 7 dalam Alkitab melambangkan kesempurnaan, kelengkapan dan kesetiaan Tuhan. Seperti Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari dan beristirahat pada hari yang ke-7. Bisa dibaca di dalam Kejadian 2 ayat 2 sampai dengan 3. Allah juga memerintahkan orang Israel untuk berbaris mengelilingi Yeriko 7 hari berturut-turut. Yesus juga mengatakan kepada Petrus bahwa ia harus mengampuni saudaranya bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali.
Bapak Ibu bisa baca di Matius 18 ayat ke-21 dan 22. Ya. Dan di dalam kitab Wahyu juga disebutkan ada 7 surat kepada 7 jemaat di Asia, yaitu jemaat di Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Begitu pula di kitab Wahyu ada 7 kaki dian emas, 7 bintang di tangan kanan Kristus, 7 materai penghakiman Allah, 7 malaikat dengan 7 sangkakala. Semuanya berdasarkan angka 7. Dan di dalam kitab Yohanes disebutkan juga 7 lagi. Bahwa dalam Yohanes Tuhan Yesus diberi gelar akulah. Di dalam Yohanes 6 ayat 35, akulah roti hidup. Akulah terang dunia. Di dalam Yohanes 8 ayat 12, akulah pintu. Akulah gembala yang baik. Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Semuanya angka 7 yang memberikan makna kesempurnaan. Jadi waktu saya diproses selama 7 bulan, berarti sempurna sudah proses saya bersama Tuhan untuk menyelamatkan anak saya. Karena Tuhan bukan saja memberikan hidup yang sejati dan menopang hidup kita, tapi Ia juga datang untuk menebus, menuntun, dan menyelamatkan umatnya. Mengapa saya pegang janji Tuhan? Karena di dalam firman Tuhan, di dalam Yesaya 41 ayat yang 10, ada 3 janji Tuhan. Saya akan membacakan ulang di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak, Ibu, dan Saudara, pergumulan adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita sebagai manusia. Kita menghadapi berbagai tantangan, masalah, dan ketidakpastian yang dapat menguji iman kita. Apakah kita tetap berjalan bersama Tuhan? Apakah kita tetap percaya akan Tuhan? Karena apa? Selama kita berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan pasti menolong. Dan melalui ayat ini, ada 3 janji yang menguatkan dan menghibur kita saat menghadapi pergumulan. Janji yang pertama, janganlah kamu takut sebab aku menyertai engkau. Tuhan berbicara kepada kita dengan tegas untuk tidak takut.
Mengapa? Karena ketakutan itu melemahkan iman kita. Dan kata jangan takut pada beberapa waktu yang lalu dalam khotbah saya ada tertera sekitar 365 kata jangan takut di dalam Alkitab. Artinya apa? Kita selalu diingatkan Tuhan untuk tidak takut. Mengapa kita diharuskan tidak takut? Karena Tuhan adalah Allah yang setia dan senantiasa menyertai kita dalam setiap langkah hidup kita. Ketika Ia berjanji menyertai kita, Ia berada di samping kita, mendukung kita dan memberikan kekuatannya. Seperti dalam lagu yang dibawakan worship leader tadi adalah Tuhan adalah sahabat yang setia. Tuhan adalah sobat yang setia. Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia tidak meninggalkan kita sendiri untuk menghadapi pergumulan. Tetapi Ia hadir sebagai sahabat setia yang selalu setia, siap membantu dan mendampingi. Kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan pasti akan menepatinya. Seperti tertera dalam Mazmur 12 ayat yang ke-7 dan ke-8. Janji Tuhan adalah janji yang murni dan Tuhan akan menepatinya. Yang seperti saya alami. Dan di dalam Mazmur 37 ayat 5 disebutkan untuk kita menyerahkan hidup kita. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Jadi apapun pergumulan kita, apapun masalah yang kita hadapi, kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi kita percayakan semuanya kepada Tuhan. Tuhan pasti akan bertindak. Itu yang saya pegang janji Tuhan dalam setiap saya menghadapi setiap masalah. Dan janji Tuhan yang kedua adalah jangan bimbang sebab aku Allahmu. Ya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kuasa dan maha tinggi. Ia menciptakan alam semesta dan memegang kendali atas segala sesuatu dan tidak ada yang tersembunyi atau terlalu sulit baginya. Ketika kita menghadapi masalah atau pergumulan, seringkali kita merasa terbatas dalam daya dan pengetahuan kita. Tetapi Allah kita tidak terbatas. Ya. Sebab Dia adalah penguasa atas segala sesuatu, termasuk pergumulan kita. Oleh karena itu, kita tidak perlu cemas, sebab Allah kita yang berkuasa untuk mengatasi segala hal, termasuk masalah kita. Jadi kita jangan bimbang. Jangan ragu akan kuasa Tuhan. Kita percayakan dan berserah penuh kepada Tuhan. Dan yang ketiga, janji yang ketiga dari ayat Yesaya 41 ayat yang ke-10. Aku akan meneguhkan engkau, bahkan menolong engkau.
Aku akan menopang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Pada titik inilah janji Tuhan menjadi sangat pribadi dan menenangkan hati kita. Ia bukan hanya berbicara secara umum, tetapi ia menyatakan komitmennya secara khusus kepada kita, secara individu. Ia berjanji untuk meneguhkan kita. Artinya apa? Memberikan kekuatan dan keberanian saat kita merasa lemah. Ia memberikan kekuatan dan keberanian kepada kita saat kita merasa lemah. Ia akan menolong kita. Artinya apa? Tuhan menolong kita. Ia akan menyediakan bantuan dan jalan keluar dari pergumulan yang kita hadapi. Setiap masalah, persoalan itu pasti ada jalan keluar. Tidak ada seorang yang membuat gembok, tidak ada anak kunci atau kunci untuk membukanya. Semuanya pasti ada jalan keluar. Dan yang luar biasa, ia akan menopang kita dengan tangan kanannya. Tangannya yang penuh kuasa. Artinya ketika ia menopang kita, ia melakukan dengan penuh kasih dan hikmat sesuai dengan rencananya yang terbaik untuk kita. Jadi kita tidak dibiarkan tergeletak. Karena Tuhan menopang kita dengan tangan kanannya. Seperti lagu. Kita nggak janjian tadi ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi Tuhan itu menopang kita kalau kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Namun perlu diingat bahwa janji-janji ini tidak berarti kita akan terhindar dari pergumulan atau penderitaan. Sebaliknya, janji-janji ini mengajarkan kita untuk mengandalkan Allah dan mempercayainya dalam segala situasi. Jadi kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Ia yang membela kita. Ketika persoalan atau pergumulan datang, kita dipanggil untuk menguatkan iman dan menempatkan harapan kita sepenuhnya pada Tuhan. Meskipun kita mungkin tidak selalu mengerti maksud dan rencananya, kita bisa percaya bahwa Tuhan selalu bersama kita dan memiliki kehendak yang baik bagi kita. Di dalam Mazmur 46 ayat yang kedua, Mazmur 46 ayat yang kedua, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Dan itu yang saya alami sampai dengan saat ini. Begitu banyak pertolongan Tuhan yang saya rasakan, mujizat Tuhan sampai dengan hari ini. Mungkin saya saat beribadah di belakang tidak memperlihatkan masalah yang saya hadapi begitu berat. Karena saya percaya Tuhan selalu ada dalam kehidupan saya. Karena kita tidak bisa
menghindari masalah. Kadang masalah itu datang dengan tidak diundang, ya. Coba saya beri analogi, tapi percaya pada Tuhan. Mungkin Bapak, Ibu, dan Saudara pernah melihat pesawat dari dalam rumah, melihat di jendela. Pesawat akan kelihatan kecil karena kelihatan di atas. Ya Bapak, Ibu. Tapi coba kalau kita datang ke hanggar atau ke Juanda, ya, kita melihat pesawat di sana. Pasti Bapak, Ibu, dan Saudara akan melihat, wow, besar sekali pesawatnya. Lebih besar daripada rumah saya. Begitu pula dengan masalah. Apabila kita di dalam rumah, di dalam masalah yang kita hadapi, kita hanya melihat masalah, Tuhan akan terasa kecil. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, saya ibaratkan pesawat itu Tuhan. Kita dekat mendekati Tuhan. Rumah itu atau masalah itu akan kelihatan kecil di hadapan Tuhan. Jadi kita percayakan semuanya kepada Tuhan. Kita memandang masalah itu lebih kecil, lebih besar Tuhan daripada masalah yang kita hadapi. Makanya kita harus benar-benar hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sebagai kesimpulan ayat Yesaya 41 ayat yang ke-10. Pegangan yang kokoh bagi setiap orang percaya saat menghadapi pergumulan dalam iman. Karena Allah yang menyertai, Allah Maha Kuasa dan setia meneguhkan serta menolong kita. Mari kita pegang janji Tuhan dengan penuh keyakinan. Dan dalam setiap pergumulan. Marilah kita menaruh iman dan harapan yang teguh padanya. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan dan selalu memberikan kekuatan bagi mereka yang percaya kepadanya. Bapak, Ibu, jika Yunus bisa keluar dari perut ikan besar, jika Daniel keluar dari gua singa, Lazarus keluar dari kubur, begitu juga dengan Bapak, Ibu, dan saya akan keluar dari masalah jika Bapak dan Ibu percaya. Pertanyaannya, bagaimana dengan Bapak, Ibu, dan Saudara hari ini? Apapun masalah atau persoalan pergumulan yang kita hadapi, percayakan kepada Tuhan. Pegang janji Tuhan. Hidupi firman Tuhan dan perkatakan seperti yang saya lakukan. Asal hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan pasti akan mengenapi, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan menolong selalu tepat pada waktunya dan tidak akan pernah terlambat. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya Tuhan, Allah yang kami sembah, yang kami sebut dan kami panggil dengan hormat dalam Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih dari awal ibadah sampai akhirnya. Penyertaan Tuhan sungguh agung dan sempurna. Biarlah firman yang kami dengar dimeteraikan dalam hidup kami. Supaya kami sungguh-sungguh menghidupi setiap perkataan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan dan kiranya Tuhan selalu disukakan. Sehingga segala yang kami jalani setiap hari dalam kehidupan kami, kami didapati hidup dalam kebenaran Allah, bukan dalam dosa. Terima kasih Tuhan. Sebelum anak-anak-Mu pulang meninggalkan gereja ini untuk sementara waktu, setiap persembahan yang mereka sudah berikan, setiap rupiah yang mereka sudah berikan, Tuhan, Engkau memperhitungkan sebagai kebenaran. Engkau memberkati kembali umat-Mu dengan berlimpah-limpah, seperti yang Kau janjikan dan yang Kau sediakan bagi kami. Sekarang kami berdoa bagi jemaat yang tidak bisa hadir, yang karena satu dan lain hal, dimanapun beliau berada, tangan kasih kemurahan Tuhan menjangkau mereka semuanya. Memberkati kami jemaat yang sudah hadir, memberkati seluruh penata layanan yang ada. Kami dipertemukan minggu yang akan datang dalam ibadah yang penuh berkat, ibadah yang penuh dengan sukacita dan ibadah yang luar biasa. Kami menyatukan hati berdoa menyerahkan semua partner-partner pelayanan. Dimanapun mereka berada ya Tuhan, belas kasihan, kemurahan, anugerah-Mu, kebajikan-Mu melingkupi beliau semuanya. Memberkati bangsa dan negara kami Indonesia, memberkati Bapak Presiden dan wakilnya. Tuhan, kami tahu Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Bangkitkan para pendoa-pendoa untuk negeri kami yang tercinta. Kirimkan para malaikat-Mu untuk memberikan hikmat kebijaksanaan bagi Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beserta wakilnya, jajaran menteri, supaya kebijakan yang mereka akan ambil, tempatkan Tuhan penasehat-penasehat yang tepat, yang akan berbicara kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden kami, yang tidak menyimpang dari kebenaran firman Allah. Indonesia sedang ada di dalam proses yang besar. Tuhan, dengan kami berdoa supaya umat-Mu semakin banyak mendoakan negeri ini. Supaya setiap celah-celah yang terbuka ditutup dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong Tuhan negeri yang kami cintai. Tolong Tuhan Indonesia diluputkan dan dibebaskan dari segala tekanan-tekanan. Indonesia milik Tuhan Yesus. Dan biarlah di tengah-tengah kondisi dan situasi apapun, karya Tuhan nyata bagi bangsa ini. Indonesia akan menjadi berkat bagi Asia Tenggara. Indonesia akan menjadi berkat bagi Asia. Dan Indonesia akan memberkati dunia. Lewat gereja, lewat pelayanan, lewat kehidupan kerohanian yang ada di Indonesia. Akan menjadi contoh dan teladan bagi umat Tuhan yang ada di belahan dunia ini. Bapak terima kasih. Sebentar kami pulang bukan dengan hampa, bukan dengan tangan kosong, tapi kami sudah diberkati. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai dan memimpin kehidupan-Mu. Engkau yang sakit sudah disembuhkan. Engkau yang lemah sudah dikuatkan. Dan engkau yang mengalami pergumulan hidup, Tuhan sudah membukakan jalan keluar.
Di dalam nama di atas segala nama, kami mengucap syukur, kami terima berkat-Mu. Puji Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.